Misteri bayi yang menangis karena melihat makhluk halus. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar kisah bayi yang menangis terus-menerus tanpa alasan yang jelas? Ada kalanya, bayi yang sebelumnya tenang dan riang, tiba-tiba menangis kencang, susah ditenangkan, bahkan sampai membuat orang tua merasa putus asa. Disinilah muncul pertanyaan yang menimbulkan bulu kuduk meremang. Apakah bayi bisa melihat makhluk halus? Banyak masyarakat kita yang percaya bahwa bayi, terutama yang baru lahir, hingga usia beberapa bulan, masih memiliki keterkaitan dengan alam gaib. Mereka dianggap masih suci dan memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Hal ini membuat banyak orang beranggapan bahwa bayi yang menangis tanpa sebab, terutama saat malam hari, bisa jadi karena mereka melihat sosok tak kasat mata, makhluk halus yang berkeliaran di sekitarnya. Misteri bayi yang bisa melihat dunia lain. Menurut berbagai mitos yang berkembang di masyarakat, bayi yang baru lahir dianggap masih dekat dengan alam gaib. Mereka masih belum terkontaminasi oleh dunia nyata dan memiliki kemampuan khusus untuk melihat makhluk halus. Beberapa percaya bahwa bayi bahkan bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata itu. Terlebih lagi, seringkali orang-orang tua zaman dulu akan memberikan berbagai penangkal atau pelindung kepada bayi mereka agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Contohnya, bayi yang sering menangis di malam hari dianggap sedang diganggu oleh sosok gaib yang iseng seperti kuntilanak, pocong, ataupun genderuwo. Ada juga yang mengatakan bahwa makhluk halus ini tertarik pada bayi karena wujudnya yang polos dan aura sucinya yang masih terang. Sebuah mitos menyebutkan kuntilanak misalnya seringkali tertarik pada bayi karena keinginannya yang kuat untuk memiliki anak, mengingat dia adalah arwah perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Pernahkah kamu mendengar cerita dari orang tua atau kakek nenekmu tentang anak kecil yang tiba-tiba tersenyum atau tertawa sendiri? Atau mungkin matanya terus-menerus menatap ke satu sudut ruangan, seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu yang tak terlihat? Hal-hal seperti inilah yang seringkali menambah misteri mengenai kemampuan bayi untuk melihat makhluk halus. Tangisan bayi, terutama di tengah malam, seringkali dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Konon, makhluk halus lebih aktif di malam hari, khususnya pada pukul 12 malam hingga 3 pagi. Waktu ini dikenal sebagai waktu gaib, di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata semakin tipis. Banyak yang percaya bahwa pada jam-jam ini, makhluk halus lebih mudah masuk ke dalam dunia kita. Cerita dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa bayi yang menangis tanpa alasan jelas di waktu tersebut sedang melihat sesuatu yang mengerikan. Mungkin mereka melihat kuntilanak yang sedang tersenyum menyeramkan di pojok ruangan, atau genderuwo yang mengintai dari jendela. Bayangkan, bagaimana perasaan bayi yang masih belum bisa bicara, hanya bisa menangis saat melihat sosok yang begitu menakutkan. Orang tua biasanya akan mencoba berbagai cara untuk menenangkan bayi-bayinya, seperti memberi susu, menggantikan popok, mengayun-ayunkan di gendongan. Tetapi tetap saja bayi itu menangis seolah-olah sedang ketakutan. Apakah ini berarti ada sosok gaib yang sedang mengganggu? Banyak orang percaya bahwa tangisan ini merupakan reaksi dari bayi yang melihat makhluk halus tersebut. Seakan-akan mereka merasakan ancaman dari dunia lain. Mitos-mitos seputar bayi dan makhluk halus. Di banyak budaya, bayi dianggap sangat rentan terhadap gangguan dari makhluk halus. Berikut beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang hubungan antara bayi dan makhluk halus. Yang pertama, jimat penangkal makhluk halus.
Orang tua zaman dulu seringkali memberikan jimat atau benda-benda tertentu di tempat tidur bayi untuk menangkal gangguan dari makhluk halus. Benda-benda ini bisa berupa daun kelor, bawang putih, atau gelang yang terbuat dari benang hitam. Konon, makhluk halus tidak suka dengan bau atau energi dari benda-benda ini dan akan menjauh dari bayi yang mengenakannya. Yang kedua, menghindari membiarkan bayi sendirian. Di beberapa daerah, orang tua dilarang meninggalkan bayi sendirian di rumah atau kamar, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa makhluk halus lebih mudah mengganggu bayi yang tidak dijaga oleh orang dewasa. Yang ketiga, mengusap kening bayi dengan minyak telon. Minyak telon yang biasa digunakan untuk menjaga kehangatan bayi, dipercaya juga bisa melindungi bayi dari gangguan makhluk halus. Beberapa orang tua bahkan mengusap sedikit minyak di kening bayi agar tidak diganggu. Yang terakhir, bayi sering menangis saat keluarga baru pindah rumah. Banyak yang mengatakan bahwa ketika suatu keluarga pindah ke rumah baru, terutama rumah tua, bayi seringkali menangis terus-menerus. Hal ini dikaitkan dengan adanya penunggu di rumah tersebut yang merasa terganggu oleh kehadiran orang baru. Terkadang, bayi akan berhenti menangis setelah diadakan upacara adat atau pemberian sesaji kepada makhluk gaib yang mendiami rumah tersebut. Fenomena di luar logika. Selain mitos-mitos yang telah disebutkan, ada beberapa kejadian yang menurut logika modern sulit diterima. Misalnya, kisah-kisah tentang bayi yang bisa menerka keberadaan makhluk halus, meskipun orang dewasa tidak merasakannya. Bayi yang tadinya tenang, bisa tiba-tiba histeris saat diletakkan di suatu tempat atau dibawa ke rumah tertentu. Beberapa orang tua melaporkan bahwa bayi mereka hanya tenang jika digendong di luar rumah, seakan-akan ada sesuatu di dalam rumah yang tidak terlihat oleh mata mereka. Ada pula cerita tentang bayi yang terlihat sedang bermain dengan sosok tak kasat mata. Misalnya bayi yang tampaknya sedang tertawa dan mengulurkan tangan ke arah yang kosong. Bagi sebagian orang, ini bisa jadi tanda bahwa bayi tersebut sedang berinteraksi dengan makhluk halus, mungkin dengan arwah keluarga yang telah meninggal. Antara mitos dan kenyataan. Pada akhirnya, apakah benar bayi bisa melihat makhluk halus? Tentu saja tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Mitos dan kepercayaan tentang bayi yang bisa melihat makhluk gaib telah menjadi bagian dari budaya dan cerita rakyat kita sejak lama. Di sisi lain, beberapa orang mungkin akan mencoba mencari penjelasan ilmiah mengenai fenomena ini, seperti mengatakan bahwa bayi menangis karena kolik atau rasa tidak nyaman yang sulit mereka ekspresikan. Namun, bagi mereka yang percaya pada dunia mistis, kisah tentang bayi yang menangis karena melihat makhluk halus tetap menjadi bagian dari misteri yang tak terpecahkan. Apapun pandanganmu, cerita ini mengingatkan kita bahwa dunia ini mungkin lebih luas dan kompleks daripada yang kita bayangkan. Bagaimana pendapatmu tentang bayi yang menangis karena melihat makhluk halus? Apakah kamu percaya pada mitos ini? Atau kamu punya pengalaman serupa? Yuk, bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Dimensi Unik, agar kamu tidak ketinggalan video-video seru lainnya seputar dunia mistis dan misteri.